Puji Tuhan. Tuhan memberkati kehadiran Bapak Ibu. Selamat datang yang dari Kalimantan. Aman Pak, Kalimantan Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita masih bicara tentang karakter Kristus, yaitu kerendahan hati. Amin. Amin. Kerendahan hati. Mari kita buka dalam ayatnya, masih di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Satu ayat sebagai ayat acuan. Lalu nanti kita akan melihat poin yang kedua. Poin yang pertama, kerendahan hati berarti tunduk. Minggu lalu sudah. Sekarang poin yang kedua, kerendahan hati berarti menggunakan bakat, kemampuan, talenta. Orang yang tidak mau menggunakan talenta itu bukan orang yang rendah hati, itu orang sombong. Haleluya. Baik, mari bangkit berdiri. Matius pasal 11 ayat 29. Kita akan baca sama-sama firman Tuhan. Mungkin masih ada jemaat yang mengikuti siaran langsung, sebab saya melihat masih ada yang belum hadir. Ya, sebagai gembala kami menghargai keinginan saudara untuk tidak berkumpul-kumpul, tetapi sebagai anak Tuhan, kalau engkau mau setia, tetaplah setia di dalam Tuhan. Baik, sama-sama kita baca firman Tuhan. Matius 11 ayat 29. 2, 3. Ikutlah bukti yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati. Berbahagia orang yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Allah. Amin. Saudara, saya tidak berlama-lama, sebab firman Allah ini sudah bagian dari aplikasi dan sudah berjalan. Ya, 2 minggu ini sudah kita kerjakan. Luar biasa Tuhan merancang dan menuntun saudara dan saya. Firman saya persiapkan dan prakteknya berjalan dengan baik. Ya, baik, puji Tuhan. Firman Allah berkata, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang rendah hati akan lebih tenang hidupnya daripada orang yang, bahasa ibu gembala, gerusak-gerusuk. Ya. Kalau orang yang nggak tenang berarti gerasa gerusuk. Ya. Tenang sedikit gitu. Baik, sekali lagi saya baca. Karena aku, yaitu Yesus Kristus berkata, lemah lembut dan rendah hati. Sekarang kita melihat kerendahan hati berarti menggunakan bakat atau kemampuan atau talenta. Ya, kerendahan hati adalah orang yang mau menggunakan bakatnya. Orang yang mau menggunakan talentanya. Nanti kita lihat ya. Orang yang mau menggunakan kemampuannya dalam tentunya melayani dan banyak hal. Kita lihat Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 3 sampai 5. Saya akan baca pelan-pelan. Ayat 3 demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran imanmu. Katakan ukuran imanku. 2, 3. Ukuran imanku yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang rendah hati adalah orang yang berkata
berpikir, bertindak sesuai dengan kapasitas imannya. Ya, kalau Tuhan bilang kalau engkau masih merasa imanmu tidak mampu, ya jangan katakan, supaya jangan jadi batu sandungan. Ya, kalau engkau belum bisa berbuat, ya ambil bagian yang bisa engkau perbuat. Supaya apa? Supaya jangan jadi bahan omongan. Ya, perhatikan, dikatakan janganlah kamu, kelihatan ya titik merah saya? Kelihatan Bapak Hovel? Ya. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kenapa banyak anak Tuhan tidak bersemangat di dalam Tuhan? Karena terlalu besar keinginan daripada kenyataan. Karena terlalu besar perkataan daripada pelaksanaan. Sehingga ketika semua tidak tercapai, dia tidak bersemangat. Tapi kalaulah dia mau belajar, nanti kita lihat. Kalaulah dia mau belajar, berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ya, menurut ukuran iman. Ya, kalau imannya baru mampu melayani, ya udahlah, saya bantu Markus saja nyusun kursi. Nggak apa-apa. Saudara, bapak-bapak nggak akan jadi terhina kalau saudara bantu Markus susun kursi. Nggak akan terhina, malah terhormat. Tapi kalau diledekin istrinya, jangan langsung minder. Ya, kalau diledekin temennya, jangan langsung minder. Ya, sebab nanti ada, ya sebentar kita akan lihat. Karena saudaraku, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai sama-sama tugas yang sama. Saya ulangi, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang Sama. ya. Kaki gunanya tangan gunanya mengambil. Wah, memberi, puji Tuhan. Ya, ini sesuai iman loh ya. Haleluya. Ini sesuai iman. Nggak apa-apa. Mata gunanya sesuai anggota. Ya. Kalau tangan dipakai berjalan bisa? Tapi lucu. Dan capek. Karena tidak bagiannya. Nah, tetapi dalam satu tubuh. Kalau semua berjalan dengan baik, maka saudara dan saya termasuk dalam kumpulan yang memiliki karakter Kristus, kerendahan hati. Ayat 5. Demikian juga kita. Ya, tadi kan tubuh dikatakan, sekarang kita. Demikian juga kita, walaupun banyak. Ini udah lebih dari 3, berarti banyak. Amin. Amin. Adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Puji Tuhan. Perhatikan penjabarannya. Saya katakan bahwa dalam Roma pasal 12 ayat 3 sampai 5 ini, saudara dan saya pertama harus menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada saudara dan saya. Supaya jangan apa? Supaya jangan kecewa. Kalau memang saudara masih bisa seperti ini, ya lakukan seperti ini. Kalau saudara sudah merasa mampu seperti bendahara tadi katakan, ya puji Tuhan, luar biasa. Dan memang fakta ya. Saya juga kecipratan baju putih. Siapa yang mendapat baju putih? Semua ya. Wah, angkat tangan di belakang. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ukuran iman artinya
artinya ada imannya. Ya, contoh seperti ini. Ini teh. Gelas ini ada isinya? Ada. Tapi setengah. Ada mungkin saudara punya isi tapi penuh. Ada mungkin saudara punya isi tapi ya 3/4 lah. Apa namanya ini? Atau 1/3. Ya. Ada mungkin ya sudah habis, tinggal korak-koraknya. Tapi masih hidup imannya. Ya. Bahasa saya masih punya serpihan. Saudara, kalau serpihan itu dirawat dan diserahkan kepada Tuhan, 5 roti 2 ekor ikan dimakan berapa? 5.000 orang. Itu serpihan. Kenapa saya katakan serpihan? Sudah 3 hari mereka mengikut Tuhan Yesus. Saudara bayangkan, mulai dari Yerusalem sampai ke Yeriko berjalan. Bayangkan saja berjalan 3 hari. Bekal siapa yang tidak habis? Ini anak kecil, mungkin orang tuanya berada, sehingga dikasih dia roti kering yang banyak, ikan kering yang banyak. Ya. Sehingga pada sampai hari ketiga masih sisa 5 ketul roti 2 ekor ikan. Mungkin anak ini bukan orang Batak, dia nggak suka ikan, sehingga masih ada sisa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan, masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ini yang harus saya bahas supaya kita memiliki kerendahan hati. Perhatikan, ukuran iman artinya ada imannya atau imannya ada. Iman itu harus dilibatkan untuk sebuah atau untuk suatu kebersamaan. Tadi kan kerendahan hati berarti menggunakan bakat, talenta, atau kemampuan. Nah, pelaksanaan daripada iman harus dilibatkan. Apa hubungannya, Amang Pendeta, iman dengan sebuah kegiatan? Oh pasti ada. Ya, contoh, kita akan membuat perayaan Natal. Belum apa-apa langsung dibilang biayanya 12 juta. Orang yang nggak punya iman lalu berpikir, gimana dapat Pak Pendeta? Kita aja nggak ada 50 orang. Dari mana? Nah itu kalau nggak punya iman. Tapi kalau yang punya iman, puji Tuhan, Abang Pendeta, dari saya 100.000, sisanya kita berdoa. Gak apa-apa, dimulai untuk melakukan sesuatu. Dari kecil, dari sedikit, diserahkan kepada Tuhan menjadi besar. Melibatkan iman, melibatkan diri sendiri. Ini, saudara, konsepnya buang dulu tentang uang. Saya harus katakan ini. Perhatikan, iman itu harus dilibatkan untuk sebuah atau suatu kebersamaan di dalam Kristus. Perhatikan, siapa yang ada di dalam Kristus? 2 minggu lalu, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Camkan ini baik-baik, saudara. Siapa yang ada di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu yang baru? Mari kita lihat ayat 6. Ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Stop dulu di sini. Saya tidak terlalu berani membahas ini, ya. Tapi kalau Tuhan izinkan saudara mengalami karunia ini, saya sebagai hamba Tuhan tidak menutup tangan. Saya sebagai pelayan Tuhan tidak menutup atau tidak menutup kesempatan untuk saudara berdoa dengan kemuliaan Tuhan. Lalu saudara berkata, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu. Silahkan. Itu karunia yang Tuhan berikan. Ya. Oke, saya
mau katakan mungkin kita belum sampai di sini. Tapi saya sebagai hamba Tuhan selalu berdoa, membawa jemaat di dalam doa. Sebab mungkin perkataan nubuat saudara, ya, kami pun mengalami, mungkin perkataan nubuat saudara, saya berani katakan ini, mungkin perkataan nubuat saudara tidak saudara sampaikan dalam berdoa, tapi dalam hal berkata-kata. Ada satu kali jemaat berkata, nanti Bapak Pendeta pasti punya mobil. Itu nubuat dan terjadi. Amin? Nggak ada. Belum saya dengar nanti suatu saat atau 2020 Pak Pendeta punya rumah. Ngomong dong, berdoa dong. Ya. Yuk. Siapa tahu perkataan saudara memang nubuat. Saudara, kan kita berusaha hidup dalam kebenaran. Kita hidup berusaha. Bukan main-main saudara, renungan setiap hari. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap jaga iman dimanapun saudara berada. Iya kan? Artinya apa? Saudara tetap jaga kekudusan. Kalau kita pelihara hidup kita setiap hari, saya sampaikan itu kepada saudara. Terserah, saudara mau bosan kah? Saudara nggak bosan. Kalau saudara nikmati, kalau saudara dengar, saudara nikmati, saudara diberkati Tuhan. Saya terlalu yakin itu. Ya. Untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman. Ya. Jadi saya tidak membatasi jemaat untuk berkata sesuai dengan iman saudara. Katakanlah. Ya. Hari Rabu kemarin kami membaca firman Tuhan. Dikatakan di dalam Yesaya bahwa firman Tuhan tidak akan kembali kepada Bapa sebelum melakukan apa yang disuruhkan. Ya. Jadi kalau saudara memperkatakan firman Allah dalam nama Yesus, diberkati. Sebelum perkataanmu itu terlaksana, dia tidak kembali kepada Bapa. Itulah hebatnya orang di dalam Tuhan. Ya, ayat 7. Kita maju, ya, sedikit lagi. Jika karunia untuk melayani, katakan sama-sama melayani. Baiklah kita melayani. Jadi kalau bagianmu nggak terlalu suka bikin kopi, jangan paksakan, nanti tumpah. Betul, ya. Tapi kalau memang kamu enjoy di situ, lakukan. Jangan tahan-tahan, ya. Jangan harus diperintahkan. Pero jangan. Ya, ya bukan untuk si Pero saja. Ini firman Allah. Ini kerendahan hati. Sebab kalau disuruh-suruh, kalau orang yang menentukan ukuran atas dirimu, kalau orang yang menentukan ketekunan atas dirimu, sakit. Tapi kalau ketekunan itu dilatih sendiri, maka hasilnya luar biasa. Pastori ini punya jemaat semua. Apa yang kurang silahkan tambah, apa yang lebih silahkan habiskan. Iya toh. Ini rumah kita. Ada di sini. Karunia untuk melayani, baiklah kita Jangan paksakan kalau bukan bagianmu. Tapi kalau engkau mau belajar melakukannya, lakukan seperti untuk. Pagi ini saya sangat luar biasa dengan mana si adiknya Hopel, siapa? Chandra, ya. Dia belum apa-apa, dia udah pikul sesuatu untuk pastori. Wah, luar biasa. Sesuai dengan kemampuan, lakukan bagian. Ya, lakukan. Saya tidak akan menutup, nggak usah. Saudara, ayam tak berjantan saja Tuhan paksa bertelur. Lihat itu, telurnya banyak sekali di rak piring. Betul. Udah dimakan Ibu Gembala, udah dimakan Abang Jo, masih ada 4 lagi kalau nggak salah. Ya, mujizat. Di rumah ini ada Tuhan, saudara. Ayam tak berjantan bertelur. Masa mau katakan apa? Ketawa saudara, saya juga kaget. Yang saya tahu paling bertelur ya 2 atau 3 lah.
Ini tiap pagi berlomba, si Jo, si Gio berlomba. Kata. Pulang, telur. Saya juga mau ikut-ikutan. Sebelum mereka ke sana, saya berangkat duluan. Dapat telur. Hampir tiap pagi saya juga heran, Tuhan, di mana jantan ayam ini? Ini saya harus saksikan, saudara. Jadi saya tidak akan membatasi, saudara. Kalau memang mau melayani, layanilah. Sebab saudara mau melayani Tuhan. Ya? Amin. Amin. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jangan paksakan. Tapi kalau memang Tuhan kasih sesuatu untuk kamu bisa mengajar yang lebih mudah atau memberikan satu pengalaman hidup kepada orang lain, silakan. Ya. Awal-awal Jorian yang ngajarin Sarip main gitar. Sekarang Sarip udah melayani, dia udah kemana-mana. Jorian udah malas lah, apalah. Ya. Jangan dipaksakan, saudara, kalau bukan bagian dia mah aing mau kemana. Saya juga orang tuanya lagi mempelajari. Suruh baca, nah itu komik satu segini, saudara, 3 jam habis dibaca. Tapi selesai dibaca udah tahu kemana itu berseleweran. Karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Saya melihat sebetulnya ada di tengah-tengah jemaat karunia talenta ini. Ada. Tapi belum berani mengeluarkannya. Ya. Jangan dipaksakan. Saudara harus berdoa. Ya, meminta kepada Tuhan supaya menjadi satu tubuh yang saling melengkapi. Jangan juga begini, saudaraku, saya harus katakan ini. Kalau ada temanmu mulai berkata begini loh, Le, ya, ini bahasa dekatnya lah. Begini loh, Le, sebetulnya kalau boleh harus seperti ini. Jangan saudara langsung menutup diri. Tahu dong. Jangan. Terima dulu, dengar dulu. Kalau baik, ya dirembukan bersama. Jangan langsung di-cut. Bahaya kalau ternyata itu karunia dari Tuhan. Dia udah ajarin saudara, dia sudah nasihati baik-baik, kita abaikan, kita kena resiko sendiri. Sebab apa? Kita ada di dalam satu tubuh Kristus. Lanjut. 8 ayat terakhir. Nanti kita berdoa. Jika karunia untuk menasehati, hampir sama, mengajar, menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang saudara tidak akan kekurangan. Betul. Ya. Mau bagi pengalaman, bagi ilmu, bagi berkat, saudara nggak akan kekurangan. Kenapa? Karena saudara melakukan firman. Saya harus katakan dan saya harus ulangi. Allah tidak mau engkau menderita karena melakukan firman. Allah tidak mau engkau menderita di atas kesenangan orang lain. Enggak. Allah juga tidak mau engkau senang di atas penderitaan orang lain. Enggak. Yang Allah mau ketika engkau melakukan firman Tuhan, engkau pasti berbahagia. Ketika engkau menyenangkan orang lain, maka orang lain juga disenangkan, dan engkau juga Tuhan yang menyenangkan. Bagianmu melakukan untuk orang lain, bagianmu Tuhan yang melakukan. Percaya ini. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, baiklah ia hendak melakukannya dengan hati yang ikhlas. Saya sebagai hamba Tuhan, tidak hamba Tuhan yang sempit, tidak. Saya sebagai gembala bukan gembala yang sempit, yang ketika melihat jemaat membagi-bagikan sesuatu kepada yang lain, saya lalu iri. Seandainya saya tidak dapat, tapi nggak mungkin. Ya. Saya tidak akan iri, malah saya berdoa.
diberkati. Ya, jujur saudara, baju putih itu saya belakangan dapatnya. Belakangan saya dapatnya. Nanti semua jemaat sudah dapat, baru gembala dapat. Tapi yang paling bagus. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Nah, jangan satu kali. Harus rajin. Supaya jangan jadi bahan omong. Tuhan bilang harus rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahannya, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kemurahan, kerelaan hati, ya, kesukaan harus dengan sukacita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan, inilah yang baru dari ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya katakan tadi, iman itu harus dilibatkan, ya, supaya kita bisa melihat sebuah kebersamaan dalam tubuh Kristus. Seandainya ada 7 orang berkumpul, lalu yang 2 di antara 7 ini lemah imannya, harus ditopang oleh yang lain, supaya dia juga kuat imannya. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, perhatikan apa yang baru. Yang pertama, saudara harus melayani. Dan itu sudah kita lakukan. Yang kedua, perhatikan, melayani di sini sangat erat dengan kaitannya dengan mengajar dan menasehati. Saya harus katakan begini, saudara. Ada di antara saudara yang bisa terlibat. Contoh guru sekolah minggu. Ya. Dari wajah-wajahnya aja masih imut-imut, walaupun sudah mama-mama, ibu-ibu, ya, masih cocok dan sangat cocok jadi guru sekolah minggu. Ayo, ambil bagian. Sambil engkau melatih karakter anakmu yang masih kecil, bawa di rumah Tuhan, engkau jadi guru sekolah minggu, Tuhan pasti perhitungkan. Jangan cuma si Pero aja. Sementara si Pero juga digambling mamanya, lagumu cuma itu aja Pero, malu aku mendengar. Tapi dia tetap semangat, saudara. Ya, walaupun mamanya terus, maksudnya mendidik supaya lebih naik lagi, tapi dia tetap semangat. Online dia kerjakan. Pelan-pelan saya lepas, saya lihat dari pintu belakang. Ada 2-3 orang tua ibu-ibu di sini yang punya bakat, talenta jadi guru sekolah minggu. Saya melihat itu, ya. Sambil engkau mendidik anakmu, ayo terlibat. Om, aku maulah jadi guru sekolah minggu. Ya, tinggal kita doakan, lakukan bagianmu. Jadi mari, ibu-ibu, buka hatimu, ya, datang kepada ibu gembala. Om, tante, Inang, saya maulah guru sekolah minggu. Apa-apa, ya. Pero juga sangat senang, ya. Luar biasa. Membagi-bagikan dengan hati yang ikhlas, memimpin dengan rajin, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari lakukan bagianmu, Tuhan akan melakukan bagiannya untuk dirimu. Amin. Puji Tuhan. Minggu depan kita akan melihat sikap loh ya, bukan sifat. Beda sikap, beda sifat. Kalau sifat itu saya pelajari bawaan lahir. Kalau sikap itu keadaan untuk menentukan saat hari-hari ini. Orang yang rendah hati. Itu minggu depan kita lihat. Sekarang mari kita datang kepada Tuhan. Ada satu pujian yang berkata, ku menyembah dalam kudus hadirat. Haleluya.